Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pendengar di mana saja berada. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menghendaki hambanya Muhammad berjalan di waktu malam hari dari Masjidil Haram, yakni Mekah, sampai Masjidil Aqsa, yakni Palestina. Yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk kami menunjukkan tanda-tanda kuasaan kami. Sesungguhnya Dia Allah itu Maha mendengar, lagi Maha melihat. Dari Hasan bin Ali bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aksiru sholata ala fa inna sholatakum maghfiratul lidunubikum watlubu ilal wasilata wad darajatar rafi'ah fa inna wasilati inda rabbi syafa'atul lakum. Berbanyaklah olehmu sekalian akan membaca sholawat untukku. Karena sesungguhnya bacaan sholawatmu itu menyebabkan ampunan terhadap dosa-dosamu. Dan mintalah kepadaku akan wasilah, yakni perantara dan derajat yang tinggi. Karena perantaraanku di sisi Tuhanku itu menjadi syafaat bagi kamu sekalian. Dari Jabir bin Abdullah bahwa baginda Nabi SAW bersabda, "Man qala hina yasma'u nida wa humma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudal ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Barang siapa ketika mendengar nida atau azan membaca ya Allah, Tuhan pemilik dakwah atau undangan yang sempurna ini dan pemilik sholat yang tegak berdiri, berikanlah kepada baginda Nabi Muhammad SAW akan perantaraan dan keutamaan serta derajat yang tinggi. Dan angkatlah dia pada dudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau itu tidak akan menyalahi janji. Maka seharusnya dia mendapat syafaatku di hari kiamat. Sebab turunnya ayat tersebut ialah bahwa Nabi SAW ketika menyebutkan Isra-Nya, yakni perjalanan malamnya, orang-orang kafir Mekah sama mendustakannya. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut guna membenarkan nabinya akan apa-apa yang telah dikatakan. Kata Burhan An-Nasyafi, tatkala baginda Nabi SAW sampai derajat yang tinggi dan kedudukan yang mulia, maka Allah Ta'ala memberikan wahyu kepadanya. Hai Muhammad, dengan apakah aku memuliakan engkau? Kata beliau alaihi salatu wassalam, engkau ya Allah muliakan aku dengan kehendak engkau menasabkan diriku kepada engkau sebagai hamba. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah menghendaki hambanya berjalan di waktu malam. Di dalam surah tersebut yang bentuknya berkalimat takjub atau kagum menunjukkan adanya kaitan bahwa berita yang datang sesudah itu merupakan perkara yang menyalahi kebiasaan atau luar biasa.
dan sebagai tanda kuasanya yang tidak seorang pun mampu mengerjakannya selain Allah Ta'ala sendiri. Maka dipergunakannya kata lailan terhadap kaitannya itu yang dimaksudkan adalah sebagian malam. Karena kata sebagian itu lebih mengena daripada kata sedikit. Dan menjadi jelas dengan kaitan ini akan sedikitnya waktu berisra. Bahkan sebagai bukti juga isra itu terjadi di sebagian malam saja. Kalau engkau katakan lafaz dari firman Allah Ta'ala min ayatina menggunakan arti sebagian dan firman Allah Ta'ala pihaknya Ibrahim alaihissalam atau yang sehubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Demikianlah kami tunjukkan kepada Ibrahim kerajaan beberapa langit dan bumi. Lahirnya atau tampaknya menunjukkan lebih diutamakannya Nabi Ibrahim daripada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada orang yang mempercayakan soal itu apa seginya. Kami menjawab, kerajaan langit dan bumi itu sebagian dari beberapa tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala lebih utama, lebih banyak dari itu. Maka yang dilihat oleh baginda Nabi SAW dari tanda-tandanya Nabi Muhammad SAW dan beberapa keajaibannya itu lebih utama daripada kerajaan beberapa langit dan bumi. Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa baginda Nabi SAW lebih utama daripada Ibrahim alaihissalam. Adapun hikmahnya surat tersebut dimulai dengan kalimat tasbih ada dua segi. Yang pertama, bahwasanya orang-orang Arab itu bertasbih terhadap segala perkara yang menakjubkan. Maka seakan-akan Allah Ta'ala takjub dari sebab hambanya orang-orang yang mengejek dan orang yang menghina utusannya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tasbih pada permulaan surat tersebut sebagai penolakan terhadap mereka. Karena ketika beliau berbicara atau menyampaikan berita Isra, mereka merustakan. Maka arti tasbih pada ayat tersebut ialah Allah Maha Suci dari menjadikan atau mengurus seorang utusan yang pendusta. Kalau kamu bertanya apakah hikmahnya surat Isra dimulai dengan tasbih dan surat Kahfi dimulai dengan tahmid, aku menjawab sesungguhnya tasbih itu datang lebih dahulu daripada tahmid. Misalnya, wasabbih bihamdi rabbik, maka maha sucikanlah dengan memuji Tuhanmu. Subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Karena memang tasbih itu memahasucikan dan tahmid itu memuji. Memahasucikan itu pembersih dan tahmid itu menghias. Maka pembersih itu lebih didahulukan daripada menghias. Kata sementara ulama yang dimaksud dengan Masjidil Haram ialah Masjid Mekah. Baginda Nabi SAW bersabda, "Awwalu masjidin wudi'a fil ardil Masjidil Haram." Masjid pertama di bumi ini adalah Masjidil Haram. Dia adalah Masjid Mekah yang telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin." Sesungguhnya pertama-tama rumah atau masjid yang diletakkan untuk manusia adalah yang berada di Bakkah, yakni Mekah, yang diberkahi dan sebagai petunjuk bagi alam semesta. Di dalam hadis Sahihan, yakni Bukhari Muslim, dari Abi Dzarrin, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Awwalu masjidin wudi'a fil ardi al-Masjidul Haram wa ba'dahu al-Masjidul Aqsa alladhi assasahu
allazi assasahu Yaqub bin Ishaq alaihi massalatu wassalam ba'da bina'i Ibrahim alaihissalamul Ka'bah. Pertama-tama masjid yang diletakkan atau dibangun di permukaan bumi ialah Masjidil Haram, dan sesudahnya ialah Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Yaqub bin Ishaq alaihissalatu wassalam sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Kalau engkau bertanya, kelihatannya ayat ini menunjukkan bahwa Isra adalah ke Baitul Maqdis, dan beberapa hadis sahih juga menunjukkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit. Maka bagaimana cara mengumpulkan dua dalil itu? Dan apakah guna dan hikmahnya hanya disebutkan Masjidil Aqsa saja? Aku jawab bahwa Isra itu di atas binatang yang bernama buruk ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa naiknya ke langit dengan tangga. Maka faedahnya hanya disebutkan Masjid Aqsa saja. Karena kalau beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang naiknya ke langit lebih dulu, niscaya akan menjadi tambah ingkarlah mereka itu terhadap Isra dan Mi'raj. Maka tatkala beliau memberitahukan bahwa beliau diperjalankan di waktu malam, yakni Isra ke Masjidil Aqsa, dan mereka sudah mempunyai kecenderungan mau membenarkan apa-apa yang diberitakan oleh beliau dari sebab beberapa alamat dan tanda-tanda. Dan kemudian mereka betul-betul membenarkan beliau terhadap alamat dan tanda itu. Maka sesudah itu beliau memberitahukan bahwa Masjidil Aqsa adalah sebagai tempat persiapan untuk bermi'raj ke langit. Maka dengan demikian telah dijadikan Isra ke Masjid Aqsa sebagai persiapan untuk melakukan mi'raj ke langit. Dari Zuhri dan dari Urwah bahwa sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala pagi hari malam beliau diisrakan dan memberitakan kepada orang-orang mengenai Isra dan Mi'raj, maka banyak orang-orang yang telah membenarkan kenabiannya sallallahu alaihi wasallam menjadi murtad kembali, bahkan mereka menimbulkan fitnah yang besar. Sementara orang-orang golongan musyrik telah pergi mendatangi Abu Bakar, dan mereka berkata, "Hai Abu Bakar, sungguh kawanmu mengaku bahwa dia telah diisrakan di waktu malam ke Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis terus ke langit, dan katanya telah datang sebelum subuh." Kata Abu Bakar, kalau dia mengatakan seperti itu, maka benarlah dia. Mereka berkata, apakah engkau membenarkan soal ini? Kata Abu Bakar, ya, aku akan membenarkan sesuatu yang lebih jauh dari itu. Karena itulah Abu Bakar diberi laqab atau panggilan As-Siddiq. Ada seorang dari antara mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Hai Muhammad, berdirilah engkau." Maka Rasulullah pun berdiri. Kata orang tadi, "Angkatlah salah satu kakimu." Rasulullah SAW pun mengangkat salah satu kakinya. Kata orang tadi, "Angkatlah kakimu yang satunya." Kata Rasulullah, "Apakah aku angkat?" Rasulullah berkata, "Apabila aku angkat, maka aku akan jatuh." Kata orang kafir tadi, "Kalau engkau tidak bisa mengangkatnya sejengkal saja dari bumi, maka bagaimana engkau mengangkatnya ke langit, bahkan ke Sidratul Muntaha?" Maka baginda Nabi SAW bersabda, "Keluarlah engkau dari masjid ini dan ceritakan percakapan ini kepada Ali, maka dialah yang akan menjawab kamu." Maka orang kafir itu keluar dari masjid dan menjumpai Ali, serta menceritakan kisahnya kepada Ali. Maka Ali menghunus pedangnya dan memenggalnya, sehingga mati seketika. Para sahabat beringkar dan protes kepada Ali, serta berkata, "Mengapa engkau membunuh dia?" Sedang kata-kata Nabi SAW bisa diterima oleh akal, yaitu menyuruh engkau menjawab dan tidak membunuhnya. Kata Ali, itulah jawaban terhadap orang yang menentang.
Karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu bukannya tidak mampu menjawab. Akan tetapi beliau tahu bahwa dia tidak akan mau menerima jawaban. Sehingga beliau mengirimkannya kepadaku untuk dibunuh. Dan jawabnya bahwa sesungguhnya Rasulullah dengan daya dan kuatannya sendiri memang tidak mampu meninggi naik ke atas. Meskipun hanya sejengkal. Akan tetapi persoalan Mi'raj adalah bisa terjadi dengan kekuatan dari yang maha kuasa dan yang maha kuat. Yang semua kuasaannya dibandingkan dengan kuasaannya hanya laksana sebutir atom. Dibandingkan kebesaran matahari atau laksana setetes air dibanding dengan air laut. Kemudian mereka berkumpul mendatangi Nabi SAW dan duduk di sekelilingnya, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Baitul Maqdis. Maka mereka bertanya, beritahukanlah pada kami tentang kafilah kami, yakni para pedagang kami yang pergi ke negeri Syam. Apakah engkau berjumpa dengan sebagian daripada mereka? Baginda Nabi SAW menjawab, ya, aku melewati onta Bani Fulan di Rauha, dan mereka kehilangan seekor ontanya. Sedangkan mereka dalam usaha mencarinya, dan di dalam perbekalan mereka ada gelasnya, yakni tempat air yang aku ambil dan aku minum. Kemudian aku letakkan kembali seperti semula. Maka tanyakan kepada mereka, apakah mereka masih mendapatkan air ketika pulang. Kata mereka, ini adalah satu tanda. Kemudian mereka berkata, beritahukanlah pada kami tentang kafilah kami. Kapan mereka datang? Baginda Nabi SAW, aku melewati kafilah-kafilah itu di Tan'imah, yaitu tempat dekat sebelum Al-Haram. Mereka berkata, berapa bilangan mereka? Apa bawaannya? Bagaimana keadaan mereka dan siapa-siapa di kafilah itu? Kata beliau baginda Nabi SAW, demikian, dan di dalamnya fulan dan fulan, dan mereka didahului oleh onta buruk. Dan mereka didahului oleh onta aurok, yaitu onta yang berwarna seperti tanah, dan membawa 2 karung goni, serta akan datang kepadamu pada saat matahari terbit. Kata mereka, ini adalah satu alamat lagi. Maka mereka pun keluar pada akhir malam menanti kafilah untuk membuktikan kebenarannya. Pemberitaan langit apabila telah tampak kebenarannya. Kata seorang dari mereka, ini dia matahari telah terbit. Dan kata yang lain dari mereka, dan ini kafilah telah datang yang didahului oleh onta yang berwarna tanah. Dan di dalamnya fulan, sebagaimana yang telah diberitakan oleh baginda Nabi SAW. Mereka tetap tidak beriman dan berkata, ini semua adalah hanya sihir semata-mata. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa dia bertanya kepada baginda Nabi SAW, dari Al-Malam, di waktu mana dia diisrokan, maka beliau berkata, telah didatangkan padaku seekor binatang, dan dia menyerupai bigol, yaitu buruk namanya, yang dikendarai oleh para nabi. Kata beliau selanjutnya, buruk itu membawaku, dan dia bisa melangkahkan kaki depannya sejauh batas terakhir pandangannya. Maka aku dengar suara panggilan dari arah kanan, hai Muhammad, pelan-pelanlah. Maka aku terus saja dan tidak menghiraukan pada suara itu. Kemudian aku dengar pula suara dari arah kiri, dan aku pun tidak berpaling pada suara itu. Lalu aku dijumpai oleh seorang perempuan, sedang dia memakai segala macam perhiasan, serta melambai-lambaikan tangannya dan berkata, hai Muhammad, pelan-pelan. Maka aku pun terus saja dan tidak berpaling kepadanya. Kemudian aku sampai di Baitul Maqdis, atau beliau mengatakan Masjidil Aqsa. Maka aku turun dan mengikat buruk itu di lubang yang digunakan oleh para nabi mengikatkan buruknya. Lalu aku masuk masjid dan sholat. Maka aku bertanya kepada Jibril, hai Jibril, aku telah mendengar suara dari kanan dan Aku telah mendengar suara dari kanan. Suara siapakah itu? Jibril menjawab, itu adalah suara propagandis atau mubalik orang Yahudi.
Maka ketahuilah sesungguhnya kalau kamu berhenti, niscaya umatmu menjadi orang-orang Yahudi. Aku bertanya lagi, aku pun mendengar suara dari arah kiri. Suara siapakah itu? Jibril menjawab, itu adalah suara propagandis atau membalik agama Nasrani. Maka ketahuilah sesungguhnya kalau kamu berhenti, niscaya umatmu menjadi orang-orang Nasrani. Dan adapun orang perempuan yang menjumpai kamu ialah dunia ini yang telah berhias untuk kamu. Maka sesungguhnya kalau sekiranya kamu berhenti, niscaya umatmu akan lebih memilih dunia daripada akhirat. Kemudian didatangkan padaku 2 tempat air, yakni 2 gelas. Satu dari 2 gelas itu berisi susu, dan yang gelas lainnya berisi arak. Dan disuruhkan kepadaku, minumlah mana yang kamu kendaki. Maka aku mengambil gelas yang berisi susu, serta meminumnya, dan aku tinggalkan gelas yang berisi arak. Kata Jibril, benarlah engkau sesuai dengan fitrah, yakni engkau telah memberikan Islam kepada umatmu sebagai agama mereka. Ketahuilah sekiranya engkau memilih arak, niscaya menjadi sesatlah umatmu. Telah diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tatkala di saat mana aku diisrokan, sedang aku berada di Mekah, antara tidur dan berjaga, telah datang Jibril padaku seraya berkata, hai Muhammad, berdirilah. Maka aku pun berdiri. Kiranya Jibril bersama dengan Mikail. Dan Jibril kepada Mikail, berikanlah kepadaku sebuah bejana penuh dengan air Zam-Zam. Karena aku akan membersihkan hati Muhammad dan melapangkan dadanya. Sabda baginda Nabi SAW, maka Jibril membedah perutku dan mencucinya 3 kali. Dan sungguh Mikail telah memberikan kepada Jibril 3 bejana penuh dengan air berturut-turut. Maka dia melapangkan dadaku dan mencabut bersih rasa dengki, bahkan memenuhinya dengan hikmah, ilmu, dan iman, dan memberikan stempel kenabian di antara 2 pundakku. Kemudian Jibril membimbing tanganku sampai ke siraman, yakni sumur Zam-Zam. Lalu berkata kepada malaikat Mikail, berikanlah kepadaku 1 bejana air Zam-Zam atau air telaga Kausar. Dan Jibril berkata kepadaku, ambillah air wudu, hai Muhammad. Aku pun mengambil air wudu. Kemudian Jibril berkata, pergilah hai Muhammad. Kataku, kemana? Kata Jibril, kepada Tuhanmu dan Tuhan segala sesuatu. Maka Jibril membimbing tanganku dan mengeluarkanku dari masjid. Waktu itu aku naik buruk. Seekor binatang lebih tinggi daripada himar dan lebih rendah daripada bigol. Pipinya seperti pipi manusia. Ekornya seperti ekor onta. Rambut kepalanya seperti rambut kepala kuda. Kaki-kakinya seperti kaki onta. Telapak kakinya seperti telapak kaki lembu. Dan punggungnya laksana mutiara yang putih. Di atas punggungnya terdapat ringka atau suatu tempat dari surga. Dan buruk itu mempunyai 2 sayap di pupunya. Untuk berjalan bagaikan kilat. Langkahnya sejauh batas pemandangannya. Kata Jibril, naiklah hai Muhammad. Dia buruk. Itu ialah milik Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia kendarai sewaktu berkunjung ke Baitul Haram. Maka aku pun naik. Kemudian buruk pun berjalan. Dan bersamanya adalah Jibril. Kata Jibril, turunlah engkau Muhammad dan kerjakanlah sholat. Kata baginda Nabi, aku pun turun dan mengerjakan sholat. Kata Jibril, tahukah engkau di mana engkau sholat? Jawabku, tidak. Kata Jibril, engkau telah sholat di Taibah. Dan insya Allah engkau akan hijrah atau pindah ke kota itu. Kemudian kami berjalan lagi, lalu dia Jibril berkata, turunlah engkau Muhammad dan kerjakanlah sholat. Dan aku pun turun dan mengerjakan sholat. Kata Jibril, tahukah engkau di mana engkau sholat? Tidak. Engkau telah sholat di Tur Sina, di mana Allah telah berbicara dengan Musa. Kemudian kita berjalan lagi, lalu dia Jibril berkata, turunlah engkau Muhammad dan kerjakanlah sholat. Kata Jibril, tahukah engkau di mana engkau sholat? Jawabku, tidak.
Kata Jibril, engkau telah sholat di Baitul Lahmin, yakni Bethlehem, di mana Isa alaihissalatu wassalam dilahirkan. Kemudian kami melanjutkan perjalanan sehingga sampai di Baitul Maqdis, dan setelah selesai perjalanan, maka di situ aku bersama-sama dengan malaikat yang turun dari langit, yang mereka menyambutku dengan gembira, lagi hormat dari Allah Ta'ala, seraya berkata atau bersalam, Assalamualaikum ya awalu ya akhiru ya khasir. Semoga keselamatan tetap untuk engkau wahai yang pertama dan yang terakhir dan yang menghimpun. Beliau berkata, kataku, hai Jibril, apakah maksud penghormatan atau salam mereka kepadaku ini? Kata Jibril, sungguhnya dari sebab engkau lah yang pertama kali bumi ini menjadi ada, atau pecah belah, dan dari sebab umat engkau sebagai penolong yang pertama kali, dan yang pertama kali pula memberikan pertolongan, dan sesungguhnya engkau itu pungkasan dari para nabi, serta penghimpunan pun dengan sebab engkau dan umat engkau. Kemudian kami terus lewat sehingga sampai di pintu masjid, dan malaikat Jibril menurunkanku, serta mengangkat buruk di kolongan yang telah menjadi kebiasaan para nabi mengikatkannya pada kolongan itu dengan tali sutra dari surga. Tatkala aku masuk pintu, ternyata di situ bersama-sama dengan para nabi dan para utusan. Di dalam hadis Abil alaiya ruh nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah sebelumku, dari Nabi Idris dan Nabi Nuh alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, dan telah dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mereka bersalam kepadaku dan menghormatiku sebagaimana penghormatannya pada malaikat. Aku bertanya, hai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah saudara-saudara engkau para nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian Jibril membimbing tanganku dan pergi ke sebuah batu besar, maka dia dan aku mendakinya. Kata beliau Nabi, maka di situ terdapat sebuah tangga menghubungkan ke langit yang aku belum pernah melihatnya baik dan indahnya, dan belum pernah orang melihat sesuatu yang lebih indah daripadanya sama sekali. Dan dari tangga itulah para malaikat sama naik. Pangkal tangga itu di atas batu Baitul Maqdis, dan di ujungnya sampai melekat pada langit. Satu kaki tangga itu dari permata intan merah, dan kaki yang satunya dari permata intan hijau. Sedang anak tangganya satu tingkat dari perak, dan tingkat yang lain dari zamrud, dan diberi rangkaian hiasan dari permata dan intan merah. Tangga itu pun dipergunakan turun oleh malaikat pencabut jiwa. Kalau kamu sekalian melihat dari antaramu yang mati pandangannya menengadah ke atas, maka sesungguhnya daya penglihatannya terputus ketika melihat keindahan tangga tadi. Kemudian malaikat Jibril alaihissalatu wassalam membawaku dan meletakkanku di sayapnya dan naik ke langit dunia dari tangga tadi. Jibril mengetuk pintu, maka ditanya, siapa itu? Jibril menjawab, aku Jibril. Dia ditanya lagi, bersama siapa kamu? Maka jawab Jibril, bersama Muhammad. Maka pintu pun dibuka dan kami pun masukinya. Ketika aku berjalan di langit dunia, tiba-tiba aku melihat seekor ayam jantan berbulu putih. Sepertinya sangat putih sekali, yang aku belum pernah melihat seperti itu sama sekali. Dan berbulu halus, berwarna hijau di bawah bulunya, yang tadi juga agaknya sangat hijau sekali, yang aku belum pernah melihat yang sepertinya sama sekali. Dua kakinya di batas bumi, paling bawah, dan kepalanya di bawah aras. Ayam jantan itu mempunyai dua sayap di antara dua punuknya. Apabila dia menggelar atau menebarkan kedua sayapnya itu, maka sampai masyrik dunia timur dan maghrib dunia barat. Apabila telah masuk sebagian malam, maka dia menebarkan dua sayapnya dan mengkapar-kaparkan keduanya, serta meneriakkan tasbih memahasucikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan ucapan Subhanal Malikil Qudusil Kabiril Muta'al.
La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maha suci Allah yang maha raja, yang maha suci, yang besar dan yang maha tinggi. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang hidup lagi tegak berdiri. Apabila Dia telah meneriakkan tasbih itu, maka bertasbihlah ayam-ayam jantan di bumi seluruhnya dan mengkapar-kaparkan sayapnya serta mulai berkokok. Kalau ayam jantan yang di langit itu berhenti diam, maka ayam jantan yang di bumi pun berhenti diam juga. Rasulullah SAW bersabda, semenjak aku melihat ayam jantan itu, masih saja aku rindu melihatnya kedua kalinya. Beliau, baginda Nabi SAW berkata, kemudian aku naik ke langit kedua, dan Jibril minta dibukakan pintu, dan sampai selesai. Demikian juga ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ke langit 7. Setelah pintu dibuka dan kami masuk, kami dapatkan seorang laki-laki yang sudah beruban, sedang duduk di atas kursi di pintu surga, dan di sisinya ada kaum, yakni orang-orang yang duduk berwajah putih. Maka aku tanyakan kepada Jibril, hai Jibril, siapakah yang sudah beruban itu? Dan siapa pula mereka itu? Dan sungai-sungai apakah ini? Jawab Jibril, orang yang beruban itu adalah bapakmu, Nabi Ibrahim. Orang yang pertama kali beruban di bumi ini. Adapun mereka, orang-orang yang berwajah putih adalah kaum yang tidak mencampur imannya dengan tindak aniaya. Kata Rasulullah SAW, dan waktu itu Nabi Ibrahim bersandar pada sebuah rumah. Maka Jibril menjawab, rumah itu ialah Baitul Ma'mur, yang tiap-tiap hari dimasuki oleh 70.000 para malaikat. Apabila mereka telah keluar, maka tidak akan kembali lagi. Kata baginda Nabi SAW, maka Jibril membawaku ke Sidratil Muntaha. Maka dia adalah merupakan sebatang pohon, mempunyai daun banyak. Selembar daunnya menutup dunia seisinya, dan buahnya seperti tempat airnya Siti Hajar. Yang keluar dari bawahnya 4 buah sungai, 2 sungai di luar dan 2 sungai di dalam. Maka aku bertanya pada Jibril. Jibril menjawab, adapun 2 sungai yang di dalam ialah di surga, sedang 2 yang di luar ialah sungai Nil dan sungai Furat. Kata beliau, kemudian sampailah aku di Sidratul Muntaha, dan aku melihat daunnya dan buahnya. Maka semua ditutupi oleh cahaya Allah, yakni menjadi cemerlang ditutupi oleh para malaikat. Seakan-akan mereka itu belalang-belalang dari emas, dari sebab takut kepada Allah Ta'ala. Maka tatkala Sidratul Muntaha itu ditutup oleh sesuatu yang menutupnya, dia menjadi berubah sehingga tidak seorang pun bisa mensifatinya. Kata baginda Nabi SAW, di Sidratul Muntaha tersebut terdapat banyak malaikat yang bilangannya hanya Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala Jalla sendiri yang maha mengetahui, sedang tempatnya Jibril di tengah-tengah mereka. Jibril berkata kepadaku, majulah engkau Muhammad. Kata Jibril, hai Jibril, majulah engkau. Kata Jibril, bahkan majulah engkau Muhammad. Sesungguhnya engkau itu lebih dimuliakan oleh Allah Ta'ala daripadaku. Aku pun maju, sedang Jibril di belakangku, sehingga aku sampai kepada aling-aling ranjang dari emas. Maka aling-aling itu bergerak dan ada suara, siapa itu? Kata Jibril, aku Jibril dan bersama Muhammad. Kata malaikat, Allahu Akbar. Dan dia mengeluarkan tangannya dari bawah aling-aling itu, serta mengangkutku, sedang Jibril mundur. Kataku, kemana? Dia menjawab, hai Muhammad, kita masing-masing mempunyai tempat tertentu, dan sesungguhnya ini adalah tempat penghabisan bagi semua makhluk. Sesungguhnya aku diizinkan mendekat aling-aling ini, karena aku menghormat dan memuliakan engkau. Maka malaikat itu membawaku dengan lebih cepat dari sekejap mata saja sampai ke aling-aling pertama. Dan aling-aling itu bergerak, serta malaikat yang menegur dari belakang aling-aling itu, siapa itu? Kata malaikat yang membawaku, aku penghuni ranjang dari emas, dan ini adalah Muhammad utusan dari bangsa Arab bersamaku. Kata malaikat itu, ya. Kata malaikat itu, yang dari aling-aling mutiara, Allahu Akbar.
Maka dia mengeluarkan tangannya dari bawah aling-aling dan meletakkanku di hadapannya. Maka demikianlah aku masih mengalami perjalanan dari aling-aling ke aling-aling yang lain. Dan tiap-tiap aling-aling jauh perjalanan 500 tahun. Sedang jarak antara satu aling-aling ke aling-aling lainnya sama dengan perjalanan 500 tahun. Kemudian mengulur serta memanjanglah di hadapanku suatu lampion hijau yang cahayanya seperti sinar matahari. Dan silau pandanganku, bahkan aku diletakkan di atas lampion hijau itu yang kemudian membawaku. Tatkala aku sampai di aras, maka aku dapatkan dia lebih luas dari segala sesuatu. Dan Allah Ta'ala telah mendekatkanku kepada tiang aras itu. Maka setetes air dari aras terjatuh di mulutku. Tidak ada orang yang pernah merasakan lebih manis daripadanya. Maka Allah memberitahu kepadaku berita orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, dan menjadi lancarlah lisanku sesudah keadaannya yang lelah dari sebab takut kepada Allah. Maka kataku, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattajibat. Segala penghormatan itu hanya bagi Allah, dan begitu juga semua salawat dan kebaikan. Maka firman Allah Azza wa Jalla, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala keselamatan tetap untuk engkau, hai Nabi. Dan demikian juga rahmat Allah dan berkahnya. Jawabku, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kami sekalian dan untuk para hamba Allah yang soleh-soleh. Maka Tuhanku Azza wa Jalla berfirman padaku, hai Muhammad, engkau telah aku jadikan sebagai kekasih, sebagaimana aku telah menjadikan Ibrahim sebagai kasih. Dan engkau telah aku ajak bicara, sebagaimana Musa telah ajak bicara. Sebagaimana Musa telah aku ajak bicara, dan umatmu telah aku jadikan sebaik-baik umat yang diciptakan untuk manusia. Dan aku jadikan mereka sebagai umat pertengahan. Dan telah aku jadikan pula mereka dari golongan orang-orang yang dahulu dan yang kemudian. Maka ambillah apa-apa yang telah aku datangkan kepada engkau, dan jadikanlah engkau dari golongan mereka yang berterima kasih. Kemudian Allah menyampaikan beberapa perkara kepadaku yang aku tidak diizinkan memberitakan kepadamu sekalian, dan telah diwajibkan kepadaku dan kepada umatku setiap hari 50 sholat. Tatkala Allah telah menjanjikan kepadaku dengan janjinya dan meninggalkannya dengan kehendaknya, maka dia berkata kepadaku, kembalilah kepada umatmu dan sampaikan kepada mereka dari kami yang menjadi keharusan mereka. Maka rof-rof lambaian yang bersinar, yang membawaku terus-menerus, turun dan naik perjalanannya sehingga aku pun turun di Siratul Muntaha. Waktu itu kiranya Jibril telah aku lihat dengan mata hatiku, sebagaimana aku melihatnya dengan mata kepala di hadapanku. Kata Jibril, Allah Ta'ala telah memuliakan engkau dengan sesuatu yang dia Allah belum pernah memuliakan seorang pun dari makhluknya. Baik itu malaikat muqarrab yang dekat maupun nabi yang diutus. Dan sungguh dia Allah telah menyampaikan engkau pada kedudukan yang belum pernah sampai kepadanya seorang dari penghuni langit ataupun dari penghuni bumi. Maka selamat menikmati kedudukan yang tinggi dan kemuliaan yang tinggi pula. Oleh karena itu bersyukurlah. Maka untuk itu bersyukurlah kepadanya. Karena sesungguhnya dia itu maha memberi nikmat dan suka memberi orang-orang yang berterima kasih. Maka aku pun beralhamdulillah, yakni bersyukur pada Allah atas itu semuanya. Kemudian Jibril alaihissalatu wassalam berkata, pergilah engkau, hai Muhammad, ke surga, sehingga aku tunjukkan kepadamu apa-apa yang akan menjadi bahagianmu di dalamnya. Agar supaya engkau bertambah zuhud, yakni meninggalkan urusan dunia, dan selama di dunia, bahkan agar engkau tambah cintamu kepada akhirat. Maka kami terus berlalu sehingga kami pun sampai dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan tidak satu tempat pun di dalam surga yang kami tinggalkan, kecuali aku sudah mengetahuinya. Dan lebih
dan telah diberitahukan kepadaku tentang keadaannya. Maka aku lihat hijau, serta telah aku lihat pula beberapa pohon dari emas merah. Dan aku ketahui juga di dalam surga apa-apa yang mata belum melihat dan telinga belum mendengar dan tidak terlintas pula di hati manusia, dan semuanya itu memang sengaja disediakan. Adapun yang akan melihatnya ialah pemiliknya dari golongan kekasih Allah. Maka apa-apa yang aku lihat itu membesarkan hatiku, dan aku berkata untuk seperti ini, untuk mendapatkan ini hendaklah orang-orang mau berbuat yang baik. Kemudian diperlihatkan kepadaku keadaan neraka, sehingga aku bisa melihat beberapa belenggunya dan rente-rentenya. Lalu aku dikeluarkan dari langit. Maka kami lewati beberapa langit dengan terjun atau turun dari langit ke langit. Sehingga sampai kepada Musa alaihissalatu wassalam. Kata Musa, apakah yang diwajibkan kepadamu dan kepada umatmu? Jawabku, 50 sholat. Kata Musa, sungguh umatmu tidak akan bisa mengerjakan 50 kali sholat tiap hari. Karena sesungguhnya aku telah mencoba kepada manusia dan sudah mempergauli dan menyadarkan kepada Bani Israel dengan penyadaran yang sangat berkali-kali. Maka kembalilah engkau kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Aku pun kembali, maka Allah Ta'ala memberikan keringanan 10. Dan aku kembali kepada Musa, dan dia berkata seperti semula. Maka aku pun kembali kepada Allah Ta'ala, dan dia telah meringankan lagi 10. Maka kembali kepada Musa, dan Musa juga berkata lagi seperti semula. Maka aku pun kembali juga kepada Allah Ta'ala, dan dia mengurangkan lagi 10. Aku kembali lagi sampai kepada Musa, dan dia juga berkata semula. Maka aku pun kembali kepada Allah Ta'ala, dan dia meringankan 10 kali. Aku turun sampai kepada Musa, dan Musa masih juga berkata seperti semula. Maka aku kembali kepada Allah Ta'ala, dan aku telah diperintahkan dengan mengerjakan sholat 5 kali tiap-tiap hari. Aku turun sampai kepada Musa, dan dia masih juga mengatakan, sungguh umatmu tidak akan bisa mengerjakan sholat 5 kali. Karena sungguh aku telah mencoba manusia, dan telah pula mempergauli dan menyadarkan Bani Israel dengan penyadaran yang berkali-kali. Maka kembali lagi kepada Tuhanmu dan minta keringanan. Kataku, aku telah minta kepada Tuhanku sampai aku menjadi malu. Maka aku rela dan menerimanya. Ketika aku melewati Musa, ada suara berseru, engkau telah sanggup mengerjakan yang aku wajibkan, dan aku telah memberi keringanan kepada para hambaku. Di dalam riwayat lain, aku membalas satu kebaikan dengan 10 yang sepertinya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, kemudian aku pulang beserta Jibril. Dia tidak meninggalkanku, dan aku pun tidak meninggalkan dia. Sehingga kami berdua sampai di tempat pembaringanku, dan waktu itu pada malam pertama dari malam-malammu ini. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana syaitu waladi Adam wala faqr. Biyadai wa biyadi liwaul hamdi la faqr. Aku adalah tuannya anak turun Nabi Adam dan tidak bangga, dan di tanganku ada bendera pujian tidak bangga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an dan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam aku diisrakan dan pagi-pagi aku sudah berada di Mekah. Maka aku tahu bahwa orang-orang tidak mau membenarkanku. Maka beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sedih, dan Abu Jahal musuh Allah melewatinya kemudian menghampiri Nabi serta duduk di dekatnya seraya berkata dengan nada mengejek, apakah ada sesuatu yang engkau anggap penting? Kata beliau alaihi salatu wasallam, ya, semalam aku diisrakan perjalanan di waktu malam. Kata Abu Jahal, kemana? Beliau menjawab, ke Baitul Maqdis. Kata Abu Jahal, kemudian pagi ini engkau sudah berada di lingkungan kita? Beliau menjawab, ya. Kata Abu Jahal, apakah engkau bersedia menyampaikan kepada kaummu apa-apa yang telah engkau sampaikan kepadaku? Jawab Nabi, ya. Kata Abu Jahal, hai orang-orang Bani Ka'ab bin Lu'ayyin,
datanglah kemari. Maka mereka pun datang kemudian duduk dekat keduanya, yakni Abu Jahal dan Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Jahal, katakanlah Muhammad kepada kaummu apa-apa yang telah engkau katakan kepadaku. Kata beliau, ya, semalam aku telah diisrakan. Mereka bertanya, kemana? Kata beliau, ke Baitul Maqdis. Kata mereka, kemudian pagi ini engkau sudah berada di lingkungan kita? Beliau menjawab, ya. Maka beberapa orang musyrikin pergi ke kediaman Abu Bakar As-Siddiq, kemudian berkata, apakah engkau menerima perkabaran dari temanmu Muhammad yang telah mendakwakan diri bahwa dia telah diisrakan semalam? Kata Abu Bakar, apakah sungguh beliau sudah mengatakan? Kata mereka, ya, dia mengatakan. Kata Abu Bakar, sungguh dia benar. Mereka berkata, apakah engkau membenarkan dia? Kata Abu Bakar, ya. Aku akan membenarkan dia dalam urusan yang lebih jauh dari itu. Adapun mengenai Rasulullah SAW melihat Tuhannya Azza wa Jalla, maka para orang salaf berselisih tentang melihatnya beliau dengan mata kepala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak dengan mata kepala. Siti Aisyah telah mengingkarinya. Dari Amir, dari Masruki bahwa dia telah bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Ummul Mukminin, apakah Muhammad melihat Tuhannya, yakni pada malam Isra dengan keadaan berjaga? Siti Aisyah menjawab, telah berdiri bulu-bulu romaku dari sebab mendengar pertanyaanmu itu. Jika perkara barang siapa memberitahukan kepadamu, maka dia telah berdusta. Barang siapa memberitahukan kepadamu bahwa Muhammad telah melihat Tuhannya, maka dia telah dusta. Kemudian dia, Siti Aisyah, membaca, la tudrikul absor wa yudrikul absor. Dia tidak dilihat oleh penglihatan mata, dan dia melihat semua pandangan mata. Al-ayah. Dan hadisnya telah dituturkan, sebuah jamaah atas kelompok telah berkata dengan dasar kata Siti Aisyah, yang telah masyhur dari Ibnu Mas'ud, dan semisalnya dari Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Jibril telah melihat, dan juga diperselisihkan. Para muhaddisin, para ahli fikih, dan para ahli kalam telah mengungkiri akan hadis ini dan menolak melihatnya di dunia ini. Dan dari Ibnu Abbas bahwa dia Muhammad melihatnya dengan dua matanya, atau meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia melihatnya dengan mata hatinya. Dari Abil Aliyati, dari Ibnu Mas'ud bahwa dia Muhammad melihatnya dengan mata hati dua kali. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Ibnu Umar telah utusan kepada Allah. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Ibnu Umar telah utusan kepada Ibnu Abbas menanyakan, apakah Muhammad melihat Tuhannya? Maka Ibnu Abbas menjawab, ya. Yang paling masyhur dari Ibnu Abbas bahwa Muhammad telah melihat Tuhannya dengan dua mata kepalanya. Yang demikian itu telah diriwayatkan dengan beberapa jalan. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengistimewakan Musa dengan bercakap, dan Nabi Ibrahim dengan kasih, dan Muhammad dengan melihat. Hujjah atau dalil yang dipergunakan ialah firman Allah, maka dabal fuadu ma ra'a aqatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu najlatan ukhra. Hati itu tidak berdusta. Hati itu tidak berdusta terhadap apa-apa yang dilihat. Apakah kamu sekalian membantah apa-apa yang dilihatnya? Dan sungguh dia melihatnya pada kejadian yang lain. Kata Munawi, telah dikatakan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala telah membagi firman-Nya, melihatnya antara Musa dan Muhammad. Maka Muhammad melihatnya dua kali, dan Musa berbicara dengannya dua kali. Kata Syamakhandi dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi dan Rabi bin Anas, bahwa sungguhnya Nabi SAW telah ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu? Beliau menjawab, aku melihatnya dengan mata hati, dan tidak melihatnya dengan dua mata kepalaku. Adapun sebab terjadinya Mi'raj, bahwa bumi telah berbangga kepada langit. Kata bumi, aku lebih baik daripada kamu, karena Allah Ta'ala telah menghiasku dengan berbagai negara, beberapa laut, sungai-sungai, tanam-tanaman, beberapa gunung, dan lainnya-lainnya.
Kata langit, aku lebih baik daripada kamu. Karena matahari, bulan, bintang. Karena matahari, bulan, bintang-bintang. Beberapa falak, buruj, aras, kursi, dan surga ada padaku. Kata bumi, di tempatku, rumah yang dikunjungi. Dan untuk tawaf para nabi, para utusan, para wali, dan sekalian orang-orang yang beriman. Kata langit, di tempatku ada Baitul Ma'mur untuk bertawaf para malaikat penghuni langit. Dan ada surga tempat arwah para nabi dan para utusan. Dan arwah para wali dan solihin, yakni orang-orang yang baik. Kata bumi, sesungguhnya pemimpinnya para nabi dan utusan, bahkan sebagai pungkasannya para nabi dan kekasih Tuhan, seru sekalian alam, utama-utamanya segala yang wujud, serta kepadanya penghormatan yang paling sempurna itu tinggal di tempatku. Dan dia menjalankan syariatnya juga di tempatku. Tatkala langit mendengarkan ini semua, maka dia menjadi lemah dan diam tak menjawab. Dan dia menghadap kepada Allah Ta'ala, serta berkata, ya Tuhanku, Engkau telah mengabulkan permintaan orang yang terpaksa, yakni tertimpa bahaya, bila dia berdoa kepada Engkau. Dan aku telah tidak mampu menjawab kepada bumi. Maka aku minta kepada Engkau agar supaya Muhammad Engkau naikkan kepadaku, yakni langit, sehingga aku akan menjadi mulia dengan sebab Muhammad. Sebagaimana bumi telah menjadi mulia dengan kebagusannya dan dia berbangga. Maka Allah Ta'ala mengabulkan permintaan langit. Kemudian dia memberikan wahyu kepada Jibril alaihissalam di malam tanggal 27 Rajab. Janganlah engkau Jibril bertasbih pada malam ini. Dan hai Israel, engkau jangan mencabut jiwa pada malam ini. Kata Jibril alaihissalam, apakah telah datang kiamat? Firman Allah Ta'ala, tidak. Hai Jibril, tapi pergilah engkau ke surga dan ambillah buruk. Teruslah pergi kepada Muhammad dengan buruk itu. Maka Jibril pun pergi dan dia melihat 40.000 buruk sedang bersenang-senang di pertamanan surga. Dan di wajahnya masing-masing terdapat nama Muhammad. Dan Jibril melihat di antara buruk-buruk itu ada seekor buruk yang menundukkan kepalanya, sedang menangis dan bercucuran air matanya. Maka kata Jibril, mengapa engkau ya buruk? Kata buruk, ya Jibril, sungguh aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun. Maka pemilik nama itu telah jauh tertinggal di hatiku. Dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya. Dan aku tidak mau makan dan minum lagi. Dan aku laksana terbakar oleh api kerinduan. Kata Jibril, aku akan menyampaikan engkau pada orang yang engkau rindukan itu. Kemudian Jibril memakaikannya pelana dan kekang pada buruk itu. Dan membawanya kepada baginda Nabi SAW. Dan demikian sampai akhir ceritanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan kaum muslimin di mana saja berada. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.